Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua, semoga tetap dalam keadaan yang sehat dan dilindungi Allah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah tadi memulai perkuliahan dengan tilawah. Pada kesempatan hari ini, perkuliahan kita memasuki pertemuan yang keempat, ya, dengan materi analisis muatan materi pembelajaran. Dan sebelum masuk pada kegiatan workshop, seperti yang sudah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pada kesempatan hari ini teman-teman juga diharapkan untuk menyimak ya review dari uh, hasil pekerjaan pengembangan muatan materi yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Ya, beberapa sudah secara sampling kami coba periksa dan cukup menunjukkan hasil yang baik meskipun masih ditemukan beberapa tema yang sebenarnya diharapkan tidak seperti tema yang biasanya gitu ya. Seperti tema yang biasanya yang anti mainstream kami katakan ya. Karena sebetulnya kami berharap ada sesuatu yang fresh gitu. Sesuatu yang fresh, sesuatu yang berbeda, yang tidak seperti biasanya. Nah, jadi review yang akan kita lakukan yang pertama adalah melihat ketepatan dari cara penyusunan. Kemudian yang kedua, ketepatan dari penempatan rumah-rumah ya, rumah-rumah dari apakah memang tema atau subtema yang sudah teman-teman jabarkan itu sesuai dengan rumahnya, apakah subtema yang dijabarkan itu sudah satu level, dan seterusnya. Itu. Dan berharap dengan sampling review ini bisa menjadi bahan untuk teman-teman yang lain juga bisa mereview miliknya masing-masing. Meskipun beberapa sudah kami coba bantu untuk memberikan feedback melalui e-learning ya, karena teman-teman sudah mengumpulkan melalui e-learning. Dan coba nanti itu akan dijadikan bahan untuk teman-teman melanjutkan workshop di hari ini, gitu ya. Saya coba untuk melakukan share screen dari contoh pengembangan tim yang sudah dibuat oleh salah seorang teman di kelas ini, gitu ya. Jadi ini kebetulan pengembangan tema subtemanya dibuat menggunakan tabel ya, tidak ada masalah untuk formnya. Kemudian, nah, air, udara, api. Ini sebenarnya sudah sangat mainstream ya. Kemudian tema air, udara, api. Terus subtemanya cuma dipecah aja air, udara, api. Coba kira-kira apa yang bisa menaungi air, udara, api ini? Cari ya, cari diksi atau cari kata yang pas untuk bisa menaungi benda-benda ini, gitu ya. Air, udara, dan api. Kira-kira apa yang bisa menaungi? Buat di sini, gitu. Kemudian buat subtema yang seperti yang pertemuan yang lalu ya, dengan kelas ini bukan. Nah, semoga, oh bukan ding, dengan kelas yang satunya. Nah, itu boleh, jadi di tema ini tema besar, mungkin benda-benda ciptaan Allah atau benda-benda penting di sekitar, benda-benda diksi, benda-benda apa, silakan cari diksi yang pas gitu. Untuk ini tema boleh tema besar ini boleh eh, satu kata gitu ya. Kemudian untuk subtemanya boleh dengan frase atau kalimat. Jadi kalau yang satu frase semua frase. Kalau yang satu kalimat yang semuanya juga kalimat. Tuh. Ya, gitu ya. Nah, di sini teman-teman, di sini bukan teman-teman ya, ini Mbak Yeni ya. Mbak Yeni menggunakan tema air, udara, api. Kemudian di uh,
di sini mengenal air, udara, api. Jadi mana yang mau digunakan? Mau ini mengenal air, udara, api atau air, udara, api saja di kalimat tema. Jadi konsisten ya. Tapi sebetulnya tetap koreksinya ya, koreksinya. Yang satu konsisten, ya. Kalaupun nanti mau diganti harus konsisten. Kemudian yang kedua itu tadi cari diksi yang bisa menaungi air, udara, api, gitu. Nanti kalau seperti ini jadi kalau misalnya mau subtemanya itu misalnya mobil, becak, sama truk gitu. Di sini temanya mobil, becak, truk. Boleh dong berarti seperti itu jadinya. Sebaiknya tidak begitu ya. Cari sesuatu yang bisa menaungi benda-benda ini, subtema-subtema ini gitu ya. Yang bisa merumai apa ya, rumahnya dari subtema ini gitu ya. Nah, kemudian untuk sub-subtemanya ini sudah saya berikan feedback ya. Kalau ini dipakai untuk subtema, saya kira kurang tepat karena ini lebih tepat untuk dijadikan sebagai topik bahasan. Saya belum melihat untuk di kelompok yang sama untuk tema yang lainnya, ini sudah sama-sama sampai pada sub-subtema atau sampai pada tahapan subtema saja diturunkannya. Kalau sampai sub-subtema berarti kan semua harus sampai sub-subtema. Nah, namun ketika ternyata subtema yang teman-teman buat itu sudah tidak bisa lagi dibuat sub-subtema gitu. Udah nggak bisa lagi Bu, udah mentok, udah paling kecil ini, udah paling kecil. Bisanya di topik bahasan, jadi topik bahasan. Berarti memang ini sudah mentok ya, sudah cukup. Artinya berarti tema yang dibuat di sini bukan tema yang besar yang bisa diturunkan sampai dengan sub-subtema. Sub-subtema dalam arti yang sebenarnya, di mana sub-subtema di sini memang turunan dari air. Mungkin misalnya seperti ini. Air. Kemudian di sini disebutkan partikel airnya, atomnya barangkali ya, apa eh, dan lain sebagainya, unsur-unsur yang membentuk air nih disebutkan di sini langsung gitu. Nah, bahkan nanti di masing-masing unsur yang pembentuk air ini akan bisa dibahas subtemanya. Itu terlalu terlalu sulit ya, terlalu sulit dan bagi anak usia dini itu kurang konkret gitu. Ya mungkin akan menyenangkan kalau ada alat bantunya, sumber dayanya. Nah, kemarin ya prinsip pengembangan tema diperhatikan. Sumber dayanya ada nggak untuk sampai bisa tahap melihat melihat partikel air nantinya gitu. Apakah itu konkret buat anak pada akhirnya nanti? Apakah sumber daya sarananya akan bisa mendukung? Itu kalau memang mau diturunkan sampai sub-sub tema seperti itu. Udara juga begitu. Itu. Dalam udara ada apa saja? Ada udara itu ada oksigen, nitrogen, barangkali nah itu turunannya dari udara gitu barangkali seperti itu ya. Nah, eh, bisakah kemudian anak secara konkret bisa nanti melihat bedanya satu dan yang lainnya seperti itu? Nah, itu perlu diperhatikan ya, pencapaian pengalaman temanya. Nah, begitu ya, saya kira seperti itu. Semoga bisa ditangkap review ini. Kemudian eh, apa ya itu cukup sama dengan halnya yang lainnya ya seperti itu ya nanti ya ini juga profesi atau pekerjaan impianku mau pakai yang profesi atau pakai pekerjaan impianku pilih salah satu saya kira terlalu mainstream juga sudah profesi ini nah, silahkan gunakan yang lainnya pekerjaan impianku boleh ya pekerjaan impianku tuh kemudian subtemanya aku mau jadi petani guruku pahlawanku polisi yang jujur nah bagus nih, boleh. Intinya kan ini petani, ini guru, ini polisi gitu kan. Tapi ini menggunakan eh, frase apa kalimat nih? Guruku pahlawanku ini frase. Aku mau jadi petani. Ini frase apa kalimat? Buat yang selevel ya, subtemanya. Buat yang selevel antara subtema satu dengan yang lainnya.
Guruku pahlawanku ini frase, polisi yang jujur ini frase. Frase DMMD, polisi, jujur, jujur menerangkan polisinya. Guruku pahlawanku ini juga, ya, pahlawanku menerangkan, guruku diterangkan. Ini jadi pelajaran bahasa Indonesia ya? Mm, enggak lah. Terus aku mau jadi petani. Ya, aku mau jadi petani. Ini frase atau bukan? Ayo. Atau ini berpola? Nah, coba cek lagi. Nah, seperti itu. Topik bahasan sama dengan subtema topik bahasan. Nah, ini pastikan satu kelompok. Mana yang kelompok ini tema kelompoknya nggak ada nih. Punyanya Mbak Laila tema kelompoknya tidak dilampirkan nih. Nah, dalam satu kelompok, nanti cek teman satu kelompok itu apakah nantinya sudah disepakati sampai dengan tahap subtema saja. Kalau ini sampai tahap subtema, berarti yang semuanya yang lainnya juga dalam satu kelompok sama-sama sampai pada tahap subtema, baru kemudian topik bahasan. Gitu ya. Tuh, topik bahasanya tempat tugas ciri-ciri alat bantu. Tugas ciri-ciri alat bantu, tempat tugas ciri-ciri alat bantu. Oke, boleh. Seperti itu. Nanti akan sangat berguna untuk teman-teman di membuat RPPH-nya. Nah, seperti itu contohnya ya, teman-teman. Oke, itu review untuk sampling ya, pengembangan termasuk tema. Berikutnya mari kita masuk ke materi ke pertemuan ini ya, yaitu muatan materi pembelajaran. Pada pertemuan ini yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah pertemuan atau sub CPMK-nya diharapkan teman-teman selain memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan juga mampu menganalisis muatan materi pembelajaran sesuai kelompok usia anak. Ya, bentuknya workshop, masih workshop, metode pembelajaran ekspositori dan experience learning, sehingga teman-teman berkesempatan nanti mendapat pengalaman untuk bisa menganalisis sendiri, mengaitkan nanti antara muatan materi dengan tema yang sudah teman-teman kembangkan. Ya, oke. Apa muatan materi pembelajaran? Ini yang perlu teman-teman pahami. Muatan materi pembelajaran itu adalah konsep yang dikenalkan pada anak ya untuk mencapai kompetensi. Kalau tema subtema kemarin kan hanya sarana gitu. Jadi sarana yang menaungi atau mengikat konsep-konsep ini ya. Nah, yang akan digunakan untuk pencapaian pembangunan kompetensi yang diharapkan itu ya ini muatan materinya. Seperti itu. Karena nanti tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan materinya, bukan berdasarkan temanya. Tuh ya. Lalu bagaimana menentukan muatan materi pembelajaran? Eh, yang pertama, lakukan analisis setiap KD. Ya, muatan materi pembelajaran teman-teman sudah buat di kurikulum, mata kuliah kurikulum kemarin. Sudah ada di dokumen 1. Silahkan cek dokumen 1 pada kurikulum, ya. Dokumen 1 kurikulum teman-teman yang kemarin sudah dibuat, sudah dikembangkan. Nah, silahkan cek. Nah, kalau kemarin kan belum secara spesifik diperiksa ya, apakah muatan materinya sudah sesuai atau teman-teman tinggal ngambil saja ataukah mau ditambahkan. Nah, pada kesempatan ini silahkan teman-teman boleh merevisi ya, masih boleh ya merevisi muatan materi yang kemarin teman-teman sudah buat. Kiranya nanti ketika teman-teman periksa, teman-teman coba analisis, ada yang tidak sesuai gitu ya. Seperti itu. Jadi lakukan analisis setiap KD, cari kata kuncinya. Baru kemudian jabarkan materi yang ada pada KD tersebut. Kembangkan materi itu menjadi eh, suatu konsep apa materi itu sesuai dengan tema subtema nantinya materi itu akan dikembangkan menjadi kegiatan yang sesuai dengan tema subtema nantinya untuk bikin RPPM. Tapi yang pasti materi ini diturunkan dari KD dan dengan tetap memperhatikan STPPA ya supaya sesuai tingkat kesulitannya dengan capaian perkembangan anak gitu. Kemudian muatan materi pembelajaran yang ditetapkan itu juga perlu memperhatikan ya tadi kenapa minta untuk ngecek
STPPA karena perlu memperhatikan tahapan perkembangan dan kebutuhan anak. Yang pertama, yang kedua kompetensi dasar yang dicapai, maka dari itu harus analisis KD itu tadi. Kemudian visi, misi, dan tujuan lembaga, kesesuaiannya dengan visi, misi, dan tujuan lembaga. Tuh. Dan selain itu, kearifan lokal serta keunggulan lembaga juga perlu diperhatikan. Ya, sama halnya dengan mengembangkan tema subtema, karena nanti akan dianalisis ya keterkaitan antara keduanya. Gitu. Seandainya lembaga itu punya visi misi apa namanya nilai-nilai kepemimpinan yang mau diangkat atau budaya, nah itu juga perlu diperhatikan dalam mengembangkan tema. Ada beberapa materi ya, kok tema, materi ya, muatan materi. Ada beberapa muatan materi yang memang perlu teman-teman apa perhatikan untuk diberikan penekanan-penekanan pada hal-hal yang menjadi karakteristik atau keunggulan lembaga seperti itu. Nah, sehingga akan muncul di situ. Nah, nantinya supaya kegiatan pembelajaran yang dikembangkan itu juga sesuai ya dengan keunggulan lembaga, visi misi lembaga seperti itu. Nah, ini contoh ya, contoh dari apa? Contoh dari muatan materi yang sudah disiapkan seperti ini. Jangan salah muatan materi dengan kegiatan. Kalau ini kalimat pujian terhadap Tuhan. Terus kemudian berlaku jujur. Nah, itu adalah muatan materi. Itu. Nanti kalau dalam bentuk kegiatan ya mengucapkan gitu kan, mengucapkan syukur terhadap Tuhan. Gitu. Berperilaku jujur, ya kan? Anak melakukan perilaku jujur, menunjukkan perilaku jujur. Nanti pada tujuan pembelajaran akan seperti itu. Jadi kalau materi pembelajaran ya berupa materi ya, materinya apa gitu. Doa-doa, ada doa sebelum belajar, doa sebelum bermain gitu. Kalau berdoa nanti kan jadi kegiatan toh, kegiatan, aktivitas gitu. Supaya berbeda. Supaya berbeda dan kalau materi kegiatan tidak mengandung kalimat aktif ya, tidak mengandung kata kerja aktif, maaf. Tidak mengandung kata kerja aktif. Itu yang perlu diingat. Materi tidak mengandung kata kerja aktif. Kegiatan yang mengandung kata kerja aktif. Gitu ya. Tata cara memberi salam. Itu materi. Kegiatannya memberi salam. Gitu. Tujuan pembelajarannya anak mampu atau anak terbiasa. Anak mampu memberi salam pada orang yang dikenal, pada orang dewasa, pada teman, guru, orang tua, barangkali seperti itu. Ya. Nah, itu untuk contoh muatan materinya seperti ini. Jadi, perlu diingat ya, sekali lagi, materi pembelajaran tidak mengandung kata kerja aktif. Seperti itu. Berikutnya, nah ini ya, muaranya di sini. Muaranya adalah teman-teman nanti dilanjutkan dengan workshop mengerjakan produk pertemuan keempat. Ini ya, kelanjutan dari pengembangan tema yang sudah teman-teman kerjakan, ya, lakukan. Dan mohon nanti teman-teman lanjut untuk mengerjakan langsung, gitu ya, dan lakukan diskusi ketika ada yang masih dibingungkan, ditanyakan, silakan diskusi di WhatsApp group. Nanti saya dan Bu Ega akan menyimak pertanyaan dan mencoba menanggapi melalui WhatsApp group. Nah, silahkan teman-teman boleh bertanya, boleh teman yang lain kiranya mungkin sudah paham bisa menanggapi, ya, itu. Dan nanti kami, saya dan Bu Ega akan memberikan penguatan. Ini ya, sesuai dengan kelompok masing-masing, nantinya tetap kelompoknya, kemudian
silahkan teman-teman melakukan analisis analisis keterkaitan dari muatan materi dengan tema subtema. Nah, pada saat melakukan analisis muatan materi dan tema subtema, silahkan diperhatikan sekaligus memeriksa muatan materi teman-teman di dokumen 1 kemarin, apakah sudah tepat, sudah sesuai muatan materinya, ya. Muatan materinya apakah sudah betul-betul tidak mengandung kata kerja aktif, sudah sesuai dengan usia perkembangan anak tadi, yang perlu diperhatikan tadi. Apakah sudah muatan lokalnya jika memang punya muatan lokal sudah masuk, muatan-muatan nilai-nilai yang lainnya jika memang punya lembaga tersebut dan ada sudah dimasukkan. Nah, silahkan kemudian lakukan analisis dengan tema subtema yang sudah dikembangkan kemarin. Ya, tema subtema, subsubtema yang dikembangkan oleh masing-masing anggota dan dikumpulkan jadi satu kan, dijadikan satu. Ini nanti tugas kelompok ya, yang ini tugas kelompok silahkan didiskusikan untuk semua program pengembangan dan semua kompetensi dasar. Kira-kira muatan materi mana saja yang bisa masuk dengan tema subtema yang sudah teman-teman kembangkan. Masukkan tema subtema yang sudah teman-teman kembangkan. Kalau ada sub-subtema lagi silahkan dimasukkan juga. Itu seperti ini. Tema A, tema B, tema C dan seterusnya sampai selesai. Demikian juga subtemanya. Maaf ini subtema ya. Ini tema, ini subtema. Subtemanya subtema A1, subtema A2 turunan dari tema ini. Kemudian muatan materi apa yang cocok dengan tema yang mana? Macam-macam ciptaan Allah. Tema yang mana saja yang bisa terkait? Mungkin tema A, mungkin tema C, gitu. Di subtema yang mana, gitu. Bu, kalau misalnya ini dicentang, ini ngisinya dengan centang ya. Kalau ini dicentang semua, misalnya di satu tema ternyata ini dicentang semua, boleh, boleh, ya, boleh. Jadi kompetensi dasar itu bisa muncul di beberapa kali atau lebih dari satu kali ya di beberapa tema, sangat mungkin dan boleh gitu ya. Nah, materi kan banyak ya. Nanti silahkan mana yang dicantumkan semua barangkali boleh, tapi pastikan memang semua yang dicantumkan ini masuk di tema-tema yang sudah teman-teman jabarkan. Begitu ya. Saya kira seperti itu. Sementara untuk lebih lanjut silahkan boleh ditanyakan, didiskusikan di WhatsApp group. Ya, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.